10 hari setelah suhu beku melanda, Zhang Yi tetap nyaman di rumah. Saat sedang bersantai, teleponnya berdering. Begitu melihat siapa yang menghubunginya, Zhang Yi tersenyum dan membuka video call. Zhang Yi bercanda tentang mereka yang terlihat lebih kurus, sedangkan kedua wanita itu tergiur melihat banyaknya makanan yang Zhang Yi miliki. Mereka bertanya bagaimana Zhang Yi masih memiliki banyak makanan dan mengapa di apartemennya terlihat hangat. Zhang Yi menjelaskan dengan santai bahwa rumahnya sangat hangat bahkan memiliki perapian. Yu Qing yang terpesona, berharap Zhang Yi segera mengundangnya ke apartemennya. Zhang Yi dengan tegas menolak permintaan Yu Qing dan melontarkan sindiran. Yu Qing marah, merasa terhina. Zhang Yi berkata jika Yu Qing butuh makanan, dia bisa memintanya dari para pria kaya yang biasa dia manfaatkan. Dengan dingin, Zhang Yi menutup telepon. Yu Qing, yang merasa terhina, melemparkan ponselnya ke lantai. Dia menyadari bahwa pria yang dulu dianggap bodoh kini jauh lebih pintar dari yang ia kira. Teman Yu Qing memuji Zhang Yi. Ia menganggap kini Zhang Yi lebih baik daripada pria kaya yang biasanya mereka temui. Yu Qing dan temannya akhirnya terlibat pertengkaran fisik. Namun meskipun bertengkar, mereka tetap mempertahankan persahabatan. Di sisi lain, pemerintah mengumumkan melalui televisi bahwa bencana salju semakin memburuk, dan pasokan listrik hanya akan tersedia pada malam hari dengan tegangan rendah. Pembangkit listrik utama sudah tak dapat berfungsi, dan semua orang diminta untuk menghemat energi. Kini, semua orang mulai menyadari bahwa bencana ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Masih merasa kesal dengan Zhang Yi, Yu Qing mengambil ponselnya dan menelepon Chou Peng, menceritakan bagaimana Zhang Yi mencoba merusak harga dirinya hanya karena Zhang Yi memiliki makanan. Mendengar cerita itu, Chou Peng, yang sudah terbakar amarahnya, menyebut Zhang Yi sebagai sampah masyarakat. Menurutnya, Zhang Yi harus dihukum dan dihadapi. Melihat kemarahan Chou Peng, Yu Qing semakin memperburuk keadaan dengan menyesatkan Chou Peng untuk pergi merampok rumah Zhang Yi. Tak lama kemudian, ketiganya berdiri di depan pintu rumah Zhang Yi, masing-masing menyembunyikan pisau dapur di tangan mereka dan mulai mengetuk pintu. Zhang Yi, yang memantau semua itu melalui kamera pengawas, mengetahui ketiganya membawa senjata dan berniat menyakitinya. Mereka mengetuk pintu dan meminta untuk menukar obat-obatan yang mereka bawa dengan makanan. Zhang Yi yang sudah kesal dengan upaya penipuan itu memutuskan untuk bertindak agresif. Ia memegang selang air dengan niat untuk menyiram mereka dan mengakhiri masalah tersebut. Namun, ketika Zhang Yi melihat tong sampah yang menumpuk, ide baru muncul di benaknya. Ia mengubah rencananya dengan cara yang tak terduga. Dengan keterampilan yang entah bagaimana ia miliki, Zhang Yi mulai menyemprotkan air kotor dari selang tersebut ke arah ketiga orang itu. Hasilnya, mereka dan sekitar mereka penuh dengan sampah. Zhang Yi pun berkata bahwa itulah makanan yang pantas mereka terima dan bisa mereka makan. Setelah itu, Zhang Yi meninggalkan mereka di depan pintu dan pergi tidur, tanpa merasa sedikit pun terpengaruh dengan jeritan